Teori UTAUT 2 dan implementasinya pada mobile banking syariah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, atau biasa kita sebut dengan sebutan UTAUT, dan pengembangannya. UTAUT 2. Fokus utama kita adalah memahami teori ini dan melihat bagaimana ia diterapkan untuk menganalisis penerimaan mobile banking syariah di Indonesia. Sebuah topik yang sangat relevan di era digital ini. Oke, sebelum membahas agenda yang akan saya dan teman-teman saya jelaskan, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Saya sendiri, Tubagus Ahmad Fahmi Fasya dengan NIM akhir 163. Ada juga Ulul Azmi NIM akhir 134, Tarinah NIM akhir 152, Alia Septianingsih NIM akhir 135, Adelia Azahra NIM akhir 155, Erni NIM akhir 150. Dan untuk mata kuliah ini mata kuliah TIK dengan dosen pengampu yaitu Bapak dosen Trisna Darmawansyah, dan kelompok saya ini di kelas PBS 2E. Oke, tanpa berlama-lama saya akan sebutkan agenda kita terbagi menjadi dua. Satu, membedah teori UTAUT dan UTAUT 2, meliputi latar belakang, komponen inti, pengembangan, serta aplikasi dan keterbatasannya. Yang kedua ada studi kasus implementasi, meninjau 10 penelitian spesifik yang menggunakan UTAUT 2 pada mobile banking syariah. Oke, mari kita mulai. Bagian 1 itu membedah teori UTAUT dan UTAUT 2. Atau bisa dibilang saya ini merangkum ya. Mengapa UTAUT mengapa UTAUT dikembangkan? Itu kebutuhan akan teori terpadu. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang mengubah lanskap bisnis, organisasi berinvestasi besar-besaran pada teknologi baru. Namun, investasi ini tidak selalu berbuah kesuksesan. Tingkat keberhasilan adopsi teknologi yang memberikan ROI sesuai harapan seringkali rendah, yaitu di bawah 30%. Nah, kesenjangan antara potensi teknologi dan penerimaan aktual oleh pengguna menjadi tantangan besar. Sebelum UTAUT, banyak teori mencoba menjelaskan fenomena adopsi teknologi. Itu teori-teori ini berasal dari berbagai disiplin atau psikolog sosial, SI, dan psikolog perilaku, seperti Theory of Reasoned Action atau TRA dan Theory of Planned Behavior atau TPB, yaitu fokus pada sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Yang kedua ada Teknologi Acceptance Model atau TAM, yaitu menekankan persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga ada Innovation Diffusion Theory atau IDT, fokus pada karakteristik inovasi atau keunggulan relatif, kompatibilitas, dan lain-lain. Yang keempat ada Social Cognitive Theory atau SCT, yaitu menekankan interaksi faktor perilaku, kognitif, dan lingkungan atau efikasi diri atau ekspektasi hasil.
Yang kelima dan beberapa model lain seperti motivation model atau MM, MPCU, dan CTAM TPB. Namun, model-model ini memiliki keterbatasan, kurangnya perbandingan empiris, fokus pada teknologi sederhana atau konteks sukarela, serta penggunaan metodologi cross-seksional. Untuk mengatasi ini, Venkatesh DKK 2003 mengembangkan UTAUT dengan menguji dan mengintegrasikan 8 model terkemuka. Oke, mungkin bagian saya cukup sampai di situ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Cukup sekian. Komponen inti model UT menjelaskan niat perilaku dan perilaku penggunaan teknologi. Determinan nilai perilaku yaitu 1. Ekspektasi kinerja, keyakinan bahwa teknologi akan meningkatkan kinerja. Ini adalah prediktor terkuat, menyatukan konsep seperti kegunaan atau TAM, keunggulan relatif atau IDT, dan lain-lain. Yang kedua ada ekspektasi upaya, persepsi kemudahan penggunaan sistem, berasal dari kemudahan penggunaan TAM, kompleksitas atau MPCU, dan lain-lain. Pengaruhnya menurun seiring pengalaman. Yang ketiga ada pengaruh sosial, yakni persepsi bahwa orang paling berpikir individu harus menggunakan sistem, menggabungkan norma subjektif, faktor sosial, citra lebih signifikan dalam konteks wajib. Determinan perilaku penggunaan yaitu kondisi yang memfasilitasi keyakinan akan ketersediaan dukungan teknis dan organisasional, mengintegrasikan kontrol perilaku, kondisi fasilitasi, kompatibilitas dihipotesiskan berpengaruh langsung pada penggunaan aktual, bukan hanya niat. Selanjutnya ada variabel moderator. Pengaruh konstruk inti dimoderasi oleh, yakni ada usia, jenis kelamin, pengalaman, kesukarelaan penggunaan, yang dimana usia mempengaruhi efek keempat prediktor niat, jenis kelamin mempengaruhi efek ekspektasi kinerja dan upaya, serta pengaruh sosial. Pengalaman mempengaruhi efek ekspektasi upaya, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitasi. Yang keempat, kesukarelaan penggunaan, yakni mempengaruhi efek pengaruh sosial pada niat. UT terbukti mampu menjelaskan sekitar 70% varian niat penggunaan, jauh melampaui model sebelumnya. Lahirnya UT 2, adaptasi untuk konteks konsumen. UT awalnya fokus pada konteks organisasi, namun adopsi teknologi oleh konsumen memiliki dinamika berbeda. Motivasi hedonis, yaitu kesenangan, bisa sama pentingnya dengan utilitas. Konsumen mempertimbangkan biaya moneter dan kebiasaan seringkali memainkan peran besar. Untuk mengatasi ini, Venkatesh dan DKK 2012 mengembangkan UT 2. Tujuannya adalah untuk model yang lebih presisi dan relevan untuk konsumen dengan menambahkan 3 konstruk baru, yaitu motivasi hedonis, yakni kesenangan atau kenikmatan dari penggunaan teknologi, penting karena konsumen sering mencari pengalaman menyenangkan. Yang kedua ada nilai harga, yakni trade-off antara manfaat yang dirasakan dan biaya moneter
krusial karena konsumen menanggung biaya langsung. Yang ketiga, ada kebiasaan atau habit. Biasanya kecenderungan melakukan perilaku secara otomatis, menangkap aspek penggunaan teknologi yang bersifat rutinitas dan tidak disadari. Moderator dalam UT-UT2 yakni ada usia, jenis kelamin, dan pengalaman. Kesukarelaan dihapus karena umumnya relevan di konteks konsumen. UT-UT2 meningkatkan daya prediksi dalam konteks konsumen, menjelaskan 74% varian niat dan 52% varian penggunaan, serta menyoroti peran penting faktor hedonis, harga, dan kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, izin memperkenalkan diri. Saya Tarina dari kelas 2 PBSE dengan NIM 211420152. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi, implikasi, dan keterbatasan model UT-AUT atau UT-AUT 2. 1. Aplikasi luas. Model UT-AUT dan UT-AUT 2 telah banyak digunakan di berbagai negara dan sektor, seperti layanan kesehatan, pemerintahan digital, dan mobil banking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama dalam model ini bersifat konsisten, namun ada juga perbedaan tergantung pada konteks dan budaya pengguna. 2. Implikasi praktis. Model ini sangat bermanfaat bagi praktisi. Dalam desain produk, mereka bisa fokus pada kemudahan penggunaan, kinerja, dan kesehatan pengguna. Untuk strategi harga, penting memahami persepsi nilai dari konsumen. Dalam penerapan, mendukung pengguna melalui fasilitas dan pengaruh sosial bisa meningkatkan adopsi. Sementara dalam pemasaran, segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, atau pengalaman teknologi bisa lebih efektif, termasuk membangun kebiasaan penggunaan. 3. Keterbatasan. Validitas eksternal. Dalam konteks tertentu, model ini mungkin perlu ditambahkan faktor lain seperti kepercayaan, resiko, dan religiositas. Metodologi, ada tantangan seperti skala pengukuran yang belum matang, terlalu bergantung pada data survei self-report, serta risiko bias metode yang umum digunakan. Studi kasus penerapan UT-AUT 2 pada mobil banking syariah. Mari kita bahas dua penelitian yang akan dilakukan oleh Anandia dan Aisyah pada tahun 2023 mengenai penggunaan mobil banking di bank syariah. Penelitian pertama, judul Analisis Penerapan Model UT-AUT 2 terhadap penggunaan mobil banking pada bank syariah. Tempat publikasi, Jurnal Management Studies and Entrepreneurship Journal MSEJ. Lokasi penelitian, Kota Surabaya. Metode kuantitatif dengan 173 responden yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Smart VLS. Hasil utama, niat untuk menggunakan mobil banking dipengaruhi secara signifikan oleh dukungan fasilitas dan motivasi hedonis. Faktor seperti ekspektasi kinerja, upaya, pengaruh sosial, nilai harga, dan kebiasaan tidak terbukti berpengaruh dalam penelitian ini. Penggunaan aktual aplikasi dipengaruhi oleh dukungan fasilitas dan niat pengguna. Implikasi, bank syariah perlu meningkatkan infrastruktur dan membuat aplikasi lebih menarik agar pengguna lebih tertarik dan termotivasi untuk menggunakan mobil banking. 2. Penelitian kedua, judul Analisis Penerapan Model Penerimaan Teknologi UT-AUT 2 terhadap penggunaan mobil banking pada bank syariah.
Jenis dokumen: tesis atau skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus dan hasil. Sama seperti penelitian sebelumnya, menegaskan kembali pentingnya dukungan fasilitas dan motivasi hedonis dalam mendorong niat dan penggunaan mobil banking syariah, khususnya di Surabaya. Oke, mungkin cukup hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Septianingsih. Terima kasih. Yang ketiga adalah penelitian yang berjudul Pengaruh TAUT2, Uniform Theory of Expansion and Usage of Technology to Modifikasi terhadap Intention to Use Mobile Banking Syariah di Indonesia, dengan sebut sebagai variabel kualitas dokumen skripsi dari Digilip UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitiannya itu untuk menguji teori model UTAUT2 yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel kepercayaan. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh konstruksi UTAUT2 dan terus terhadap niat menggunakan mobile banking bank syariah di Indonesia secara umum. Terus juga ada metodologi, tidak dirinci dalam cuplikan, namun merupakan skripsi S1 program studi perbankan syariah. Menyatakan ini adalah karya asli dari penelitian dilakukan untuk memenuhi syarat gelar sarjana. Terus juga ada temuan kunci, hasil pengujian hipotesis tidak tersedia dalam cuplikan. Fokus utamanya adalah pada pengujian model yang diperluas, mengidentifikasi adanya hipotesis bahwa kepercayaan merupakan faktor penting variabel kualitas dalam konteks mobile banking, melengkapi konstruk UTAUT2. Implikasinya itu adalah penelitian ini secara konseptual menekankan bahwa adanya itu industri jasa keuangan terutama yang berbasis syariah, melengkapi konstruk UTAUT2 dan mungkin perlu diintegrasikan secara eksplisit ke model penerimaan teknologi seperti UTAUT2 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Terus juga ada peneliti juga dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna mobile banking syariah, ya, seperti di Jurnal Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. Fokus penelitiannya yaitu menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor dari model UTAUT2 yang dimodifikasi dengan penambahan kredibilitas, persepsian, dan religius terhadap pengguna mobile banking syariah dengan fokus pada generasi Z muslim di kota Semarang misalnya. Metodologinya itu adalah jenis penelitian kuantitatif populasi dan sampel generasi Z muslim mengguna mobil banking syariah di kota Semarang menggunakan propoise sampling dengan 100 responden pengumpulan data kuesioner dengan skala Likert. Terus juga ada analisis data PLS SAM menggunakan aplikasi Smart PLS. 3. Temuan kuncinya itu adalah niat pengguna dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ekspektasi kinerja, motivasi hedonis, nilai harga, kebiasaan, kredibilitas, persepsian, dan legalitas. Niatnya itu pengguna tidak dipengaruhi signifikan oleh ekspektasi upaya, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas. Pengguna aktual dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kebiasaan, niat, perilaku. Penggunaan aktual tidak dipengaruhi signifikan oleh kondisi fasilitasi. Implikasinya itu sangat menarik bahwa untuk Gen Z muslim di Semarang, kemudahan menggunakan upaya dan pengaruh sosial kurang berperan dalam niat. Sebaliknya, manfaat fungsional
operasional kinerja, kesenangan hedonis, kelayakan harga, otomatisasi kebiasaan persepsi kredibilitas bank, dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama menjadi pendorong utama niat, kebiasaan dan niat kemudian mendorong pengguna. Implikasinya, bank syariah harus menekankan aspek-aspek ini dalam pemasaran ke Gen Z dan mengevaluasi kembalinya pentingnya faktor upaya dan pengaruh sosial untuk segmen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan ringkasan dari 3 penelitian terbaru yang membahas adopsi layanan perbankan digital syariah menggunakan pendekatan UTAUT 2 yang telah dimodifikasi. Penelitian pertama dilakukan oleh Harahap dan rekan-rekan pada tahun 2023. Judulnya adalah The Islamic Banking Customers' Intention to Use Digital Banking Service, an Indonesian Study, yang diterbitkan di JIMF oleh Bank Indonesia Institute. Fokusnya adalah menguji faktor-faktor UTAUT 2 yang dimodifikasi dengan menambahkan 2 variabel, trialability atau kemungkinan mencoba, dan motivasi spiritual terhadap niat penggunaan layanan digital oleh nasabah perbankan syariah milenial di Indonesia. Juga diuji peran moderasi dari gaya hidup Islami. Metodologinya kuantitatif dengan 195 responden milenial nasabah bank syariah. Data dianalisis dengan teknik PLS SEM. Hasil utamanya, niat penggunaan dipengaruhi secara positif oleh ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, nilai harga, kebiasaan, dan gaya hidup Islami. Tidak semua faktor UTAUT 2 tambahan berpengaruh signifikan. Gaya hidup Islami berperan sebagai moderator dalam memperkuat pengaruh variabel-variabel tertentu. Implikasinya, bank syariah perlu mempertimbangkan kecocokan layanan dengan nilai-nilai Islami dan memperhatikan peran motivasi spiritual dalam strategi komunikasi mereka. Penelitian kedua dilakukan oleh Mukaromah dan Setionot pada tahun 2024 dengan judul Mobile Banking Adoption, Development of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 atau UTAUT 2 on BSI Customer in Riau Province. Fokusnya mengembangkan dan menguji model UTAUT 2 untuk memahami adopsi mobile banking pada nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI di Provinsi Riau. Metodologinya kuantitatif dengan kuesioner Google Form. Respondennya ada 360 nasabah BSI yang menggunakan mobile banking. Analisis menggunakan SEM berbasis PLS dengan Smart PLS 3.0. Temuan utama ditemukan bahwa sebagian besar faktor UTAUT 2 berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan mobile banking. Hasil ini memberikan arah kebijakan dan strategi yang lebih efektif bagi BSI dalam memperluas layanan digital mereka di wilayah tersebut. Penelitian ketiga dilakukan oleh Pokrael pada tahun 2024
Judulnya adalah Behavioral Intention to Adopt Islamic Banking Digital Service, a Motive Without to Approach. Tujuannya adalah menguji niat perilaku yang mengadopsi layanan digital perbankan syariah dengan pendekatan UTAUT 2 yang telah dimodifikasi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan populasi nasabah bank syariah di Indonesia dan sampel yang diambil secara purposive. Namun, abstraknya tidak menjelaskan secara spesifik bentuk modifikasi atau hasil hipotesisnya. Implikasinya, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan model UTAUT 2 agar lebih sesuai dengan konteks perbankan syariah digital, dan penting untuk penelitian lanjutan agar lebih eksplisit dalam menjelaskan modifikasi dan juga hasilnya. Nah, secara umum, ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, model UTAUT 2 masih relevan untuk mengkaji adopsi layanan digital di perbankan syariah, namun perlu dimodifikasi sesuai konteks. Kedua, faktor seperti gaya hidup Islami, motivasi spiritual, dan reliability mulai diperhitungkan dalam menjelaskan niat penggunaan layanan. Dan yang ketiga, penyesuaian terhadap nilai-nilai Islami menjadi kunci keberhasilan adopsi teknologi oleh nasabah bank syariah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul artikel dan jurnal Adaptation of User Stratification with the UTA-UT2 Model in Using Indonesia Sharia Mobile Banking. Fokus penelitiannya itu menguatkan literasi dan inklusi dengan menguji model yang diintegrasikan dengan keputusan penggunaan user stratification untuk menjelaskan penggunaan aplikasi mobile banking syariah in Indonesia. Metodologinya itu jenis penelitiannya kuantitatif, pengumpulan data, survei, kuesioner sebagai sumber data primer. Sampel 206 responden menggunakan aplikasi mobile banking syariah. Analisis data yaitu menganalisis registrasi parsial menggunakan PLS-SEM. Temuan kunci, perilaku pengguna dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh niat perilaku, kondisi fasilitasi, dan kebiasaan. Niat perilaku dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kebiasaan, motivasi hedonis, dengan kepuasan pengguna. Niat perilaku tidak dipengaruhi signifikan oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi fasilitas, menarik karena ini signifikan ke perilaku tapi tidak ke niat, nilai harga, dan pengaruh sosial. Implikasi temuan ini sangat penting karena menunjukkan pergeseran fokus bagi pengguna yang sudah ada. Faktor utilitarian dasar, kinerja usaha, dan sosial mungkin kurang penting untuk niat terus menggunakan dibandingkan dengan rutinitas kebiasaan, pengalaman menyenangkan, dan kepuasan yang telah mereka rasakan sebelumnya. Bank syariah harus fokus pada retensi dengan memastikan kepuasan, memperkuat kebiasaan, dan menjaga aspek hedonis layanan mereka. Dan adapun penelitian selanjutnya dengan judul Exploring Muslim Students Adoption of Mobile Banking in Conventional Banks. Fokus penelitiannya yaitu mengeksplorasi adopsi mobile banking pada mahasiswa muslim namun dalam konteks menggunakan layanan di bank konvensional menggunakan kerangka UTA-UT abstrak spesifikasi menyebut UTA-UT itu, tapi konsep yang diuji mirip. Adapun metodologinya itu jenis penelitiannya kuantitatif, analisis data, metode Artel Secure PLS. Temuan kuncinya yaitu niat perilaku mahasiswa muslim terhadap M-banking konvensional dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ekspektasi kinerja, kondisi fasilitas, dan pengaruh sosial. Dan adapun niat perilakunya itu tidak dipengaruhi signifikan oleh ekspektasi upaya. Perilaku penggunaan dipengaruhi signifikan oleh niat perilaku.
Namun yang selanjutnya, implikasi dan orisinalitas. Penelitian ini unik karena melihat profesi mahasiswa muslim pada bank konvensional, sebuah area yang jarang diteliti dibandingkan adopsi di bank syariah. Temuan bahwa ekspektasi upaya tidak signifikan menyarankan bahwa bank, baik konvensional maupun syariah, menargetkan segmen ini perlu fokus menonjolkan manfaat praktis atau kinerjanya, menyediakan dukungan dengan fasilitas, dan memanfaatkan pengaruh sosial daripada hanya mengandalkan kemudahan penggunaan. Adapun penelitian selanjutnya yaitu dengan judul penerapan UTE-UT untuk mengukur kepuasan pelanggan mobile banking penerapan di perbankan syariah. Dalam fokus penelitiannya yaitu mengaplikasikan model UTE-UT, tidak spesifik UTE-UT2 di judul atau abstraknya, sebagai kerangka kerja untuk mengukur kepuasan pelanggan customer terhadap layanan mobile banking di perbankan syariah. Dan dalam metodologinya itu tidak dirinci dalam abstrak. Dan adapun temuan kuncinya tidak dirinci dalam abstrak, fokus penelitian adalah pada aplikasi UTE-UT untuk tujuan mengukur kepuasan, bukan hanya prediksi adopsi penggunaan. Adapun implikasinya itu menunjukkan bahwa konstruk-konstruk dalam UTE-UT seperti ekspektasi, kinerja, upaya, dan lain-lainnya dan dapat dianggap sebagai antecedent atau dimensi yang berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan secara keseluruhan terhadap layanan mobile banking syariah. Ini memperluas kegunaan model UTE-UT ke ranah evaluasi pasca adopsi. UTE-UT. Adapun penutupan singkat tentang teori ini yaitu teori UTE-UT dan UTE-UT itu memberikan lensa yang berharga untuk memahami mengapa individu menerima atau menolak teknologi. Dan dalam konteks mobile banking syariah di Indonesia, teori ini relevan, namun seringkali memerlukan penyesuaian dengan menambahkan variabel kontekstual seperti kepercayaan, legitimasi, atau kepuasan. Dan juga mampu memahami faktor-faktor kunci seperti ekspektasi kinerja, kemudahan, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, motivasi hedonis, nilai harga, dan kebiasaan, serta bagaimana faktor-faktor berinteraksi dengan karakteristik penggunaan dan konteks syariah. Sangat penting bagi bank syariah untuk berhasil dalam lengkap digital dan kumulatif. Dan adapun sekian dari penelitian kami, semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas dan ringkas. Terima kasih.